Kristus. Jadi kita akan mulai dari pelajaran yang pertama, berbicara tentang kuasa untuk memberitakan Injil. Diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 49 sampai dengan 53 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8a. Kita akan bersama-sama mengikuti pelajaran ini dan senang sekali kalau kita juga membuka Alkitab kita untuk bersama-sama mempelajarinya. Dan setelah itu kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya atau Ibu Arni via WhatsApp atau SMS atau apapun juga, atau bisa juga dengan telepon langsung. Baik, kita akan belajar bersama-sama di Sekolah Minggu kelas dewasa pria dan wanita senior Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta. Mari membuka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 49 sampai dengan ayat yang ke-53 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Mari kita akan baca bersama-sama. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu mau belajar firman Tuhan yang berbicara kepada kami tentang kuasa untuk memberitakan Injil. Kami siap belajar firman Tuhan bersama-sama, dan kiranya Tuhan memberkati kami. Ampuni dosa kami Bapa, layakkan kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran kita tentang kuasa untuk memberitakan Injil. Kita bisa bertanya, kuasa kepada siapakah yang diberikan untuk memberitakan Injil? Dan kita bisa menjawab bahwa kuasa itu diberikan kepada saksi-saksi Kristus. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita semua adalah saksi Kristus. Kenapa? Karena Kristus sendiri yang mengatakan kepada para murid ketika Dia akan naik ke sorga, Dia berkata, kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Perkataan ini menegaskan bahwa para murid Yesus perlu memberitakan kesaksian tentang pribadi Yesus dan perbuatan-perbuatan Yesus. Dan hal itu terus berlangsung, berkesinambungan dari para murid Yesus kemudian kepada saya dan saudara sekarang ini juga yang menjadi murid Yesus. Dan kemudian setelah kita, setiap orang yang menjadi murid Yesus dikatakan sebagai saksi-saksi Tuhan. Perbuatan saksi Kristus berarti kita mengatakan perkataan tentang Yesus Kristus, dan perilaku hidup kita sehari-hari juga mencerminkan bahwa kita adalah saksi dari Kristus. Tidak susah untuk menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Umpamanya, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bisa datang kepada orang itu. Atau ketika orang itu datang kepada kita, kita bisa memberikan bantuan bagi dia. Misalnya ada tukang yang berjualan, atau tukang sol sepatu, atau apapun juga, atau orang yang membutuhkan, kita bisa datang kepada dia, atau dia datang kepada kita, dan kemudian kita bisa membayar lebih dari harga yang seharusnya. Dan kita bisa berkata bahwa berkat ini dari Tuhan, Pak, silakan ambil. Lalu kalau orang itu mulai tertarik berbicara tentang Tuhan, maka kita bisa memberi penjelasan siapakah Tuhan itu dan sampai berita tentang Yesus Kristus. Sebagai saksi Kristus, ketika saya dan Bapak Ibu memberikan kesaksian, kita tuh memberikan kesaksiannya tanpa paksaan.
Kita menjelaskan kepada orang itu tentang Yesus Kristus dan karya keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Dan umpamanya kita memberikan sesuatu kepada orang itu bukan iming-iming atau sebagai sogokan untuk orang itu bisa menerima berita kesaksian kita. Tetapi pemberian itu kita berikan karena kita memiliki kasih dalam hati kita, dan kita ingin menunjukkan kepada orang itu bahwa sebagai saksi Kristus, kita punya kasih dan ingin memberikan sesuatu sebagai pernyataan kasih kita kepada orang tersebut. Dan jangan lupa, ketika saya dan saudara memberikan kesaksian, tujuan kesaksian kita adalah Yesus Kristus. Bukan diri kita dan bukan kebaikan kita, tapi Yesus Kristus. Baik, mari kita melihat ayat-ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-49 dulu. Ini kebenaran yang pertama. Dari kata-kata itu diberitahu kepada kita bahwa Roh Kudus memberikan kuasa orang Kristen untuk memberitakan Injil. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian kemudian memberikan perintah kepada murid-muridnya bahwa mereka harus menunggu di kota itu sampai ada kekuasaan yang diberikan dari tempat tinggi. Dan Yesus pernah berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-48. Jadi mari melihat perkataan Tuhan tentang Mesias yang akan bangkit dari kematian. Ketika Yesus berbicara kepada kita tentang hal ini, siapakah Mesias? Yang dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Indonesia artinya juru selamat. Siapakah juru selamat itu? Siapa menurut pendapat Bapak Ibu dari perkataan Tuhan dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48? Yesus Kristus Mesias itu, karena dia sudah bangkit dari kematian. Pada Yesus Kristus atau Mesias dikatakan ada berita pertobatan dan pengampunan dosa. Apakah arti dari pertobatan dan pengampunan dosa? Apa pertobat? Bertobat berarti kita berbalik arah dari perbuatan yang berdosa, kita menuju kepada melakukan perbuatan kebenaran di dalam Tuhan. Apakah pengampunan dosa yang Yesus maksudkan itu? Pengampunan dosa berarti dosa saya dan saudara, Bapak Ibu semuanya kita diampuni. Siapa yang mengampuni? Yesus Kristus. Jika kita percaya kepada Dia sebagai Mesias. Nah, kemudian berita tentang Mesias yang memberikan pertobatan dan pengampunan perlu disampaikan. Oleh siapakah yang menyampaikan berita itu? Kepada orang yang sudah menjadi saksi, kata Tuhan. Kemudian kita bisa bertanya, apakah kita bisa menjadi saksi Kristus dengan kemampuan diri kita sendiri? Dengan kemampuan bapak-bapak dan ibu-ibu? Rupanya Tuhan berkata, kita tidak bisa menjadi saksi dengan kemampuan diri kita sendiri. Memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa tidak melalui kekuatan atau kemampuan kita sendiri. Sebab itu Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi ada perintah dari Tuhan supaya para murid tinggal dulu di kota Yerusalem. Ada yang akan memperlengkapi mereka dan memberikan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi jelas yang akan dikirim oleh Tuhan adalah yang berasal dari tempat yang tinggi. Jadi bukan manusia pasti. Ya.
Jawaban ini kemudian dapat kita lihat dari perkataan Tuhan yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jelas jawaban Tuhan bahwa yang akan dikirim bagi saya, Bapak dan Ibu, untuk menjadi saksi Kristus dan diberikan kuasa olehnya, yaitu Roh Kudus. Kebenaran kedua, pelajaran tentang kuasa untuk memberitakan Injil adalah janji akan kuasa Roh Kudus memberikan semangat orang-orang Kristen untuk memberitakan Injil. Lihat Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi orang-orang yang sudah mendapat janji akan ada kuasa dari tempat yang tinggi, yaitu Roh Kudus akan datang untuk memberikan kuasa, dikatakan oleh firman Tuhan, mereka pulang dengan semangat. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ketika kita memberitakan Injil, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa serta keselamatan dalam Yesus, kita itu harus menyampaikannya dengan jelas dan benar, dan hal itu perlu kita lakukan dengan penuh kesetiaan dan semangat terus. Itu yang penting. Mengenai hasilnya atau reaksi dari orang-orang yang menerima berita tersebut, apakah dia mau menerima atau menolak berita itu bukan ukuran kesuksesan kita. Tugas kita adalah dengan semangat memberitakan pengampunan dosa, pertobatan, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Semangat ya. Ketika kita lihat dari ayat tadi, ketika Yesus naik ke surga, ada dua hal yang dilakukan oleh Kristus. Apakah itu? Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini suatu sukacita ketika Tuhan memberkati, dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi murid-murid itu pulang dengan sukacita. Mereka mau semangat untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Mari perhatikan Lukas 24 ayat 51 sampai 53. Ada tindakan yang menunjukkan semangat dari para murid Yesus. Senang ya kalau diberkati oleh Tuhan sendiri, dan rupanya itu memberikan semangat dalam diri para murid. Mereka sudah menerima janji akan menerima kekuasaan dari tempat tinggi. Coba perhatikan tindakan-tindakan para murid yang menunjukkan bahwa mereka semangat. Mereka dikatakan oleh firman Tuhan, sujud menyembah. Kemudian mereka pulang dengan bersuka cita, dan mereka ada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. 3 tindakan yang dilakukan oleh para murid untuk memperlihatkan betapa semangatnya mereka menjadi murid Yesus. Mari kita diskusikan penerapannya bagi kita sekarang ini. Bagaimana kita sebagai murid Yesus yang akan bersaksi dan menerima kuasa dari Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari? Bisakah kita mengatakan apakah maksud dari sujud menyembah? Itu yang pertama. Silakan saudara pikirkan, Bapak Ibu. Kemudian mari kita diskusikan bersama hal itu. Saya senang kalau bisa memberi respon, ya bisa menelepon atau mengirim berita atau mengirim pesan. Silakan. Lalu apakah yang dimaksud dan penerapannya bagi kita dengan bersukacita sebagai murid Yesus yang akan memberikan kesaksian tentang Tuhan? Yang ketiga, bagaimanakah kita sebagai murid Yesus yang akan memberikan kesaksian tentang Yesus, hubungan kita dengan bait Allah yang memuliakan Allah di dalamnya? Apakah yang harus bisa kita lakukan dan bagaimanakah penerapannya bagi kita sekarang ini? Kebenaran yang ketiga tentang kuasa untuk memberitakan Injil, kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan perkataan Tuhan, bahwa dengan kuasa Roh Kudus, kita yang menjadi saksi Kristus bisa memberikan kesaksian tentang Yesus yang telah hidup bersama-sama dengan kita. Itu tugas kita, memberitakan tentang Yesus. Kita dapat memberikan kesaksian dari kehidupan lama kita, kemudian bagaimana kita bisa mengenal Yesus dan membuka hati kita untuk mempersilahkan Yesus hidup dalam diri kita. Kemudian kita akan melihat bagaimana Kristus mengubah hidup saya dan saudara. Lalu kemudian kita juga bisa mempersilahkan orang lain untuk ikut percaya kepada Yesus. Namun semuanya itu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk menerima Yesus, untuk mengalami perubahan hidup, dan untuk memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia sudah menerima Roh Kudus yang turun ke atasnya dan memberikan kuasa. Salah satu fungsi dari kuasa Roh Kudus adalah menjadikan saya, bapak-bapak dan ibu, menjadi saksi Kristus. Mari kita diskusikan bersama tentang perkataan Tuhan. Yang pertama, siapakah saksi Yesus itu? Coba jawab ya. Nanti kita diskusi bersama-sama. Yang kedua, bagaimanakah kehidupan seorang saksi Yesus? Dan yang ketiga, pertanyaan yang penting juga, sampai kapan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi saksi Yesus Kristus? Jadi silakan ya, kita diskusi bersama-sama. Bisa menulis pesan kepada Ibu Arni sebagai guru dari kelas dewasa, wanita, dan pria senior, atau kepada saya. Saya senang sepanjang minggu yang lalu ada banyak orang juga ya yang bertanya kepada Ibu tentang beberapa hal, topik-topik atau masalah-masalah yang sudah kita pelajari. Jadi silakan bertanya dan kami siap menjawab. Bisa melalui telepon atau mengirim pesan atau pesan dalam WhatsApp dan lain sebagainya, silakan. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menutup dan mengingatnya kembali bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu serta saya, kita sudah diberikan kuasa oleh Roh Kudus supaya bisa menjadi saksi. Menurut Lukas pasal 24 ayat 49 sampai 53 dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8a. Yang pertama, Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada orang Kristen untuk memberitakan Injil. Yang kedua, janji akan kuasa Roh Kudus memberikan semangat bagi orang Kristen untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, kuasa Roh Kudus memampukan kita sebagai orang Kristen untuk menjadi saksi Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pelajaran yang sudah kita pelajari pagi ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu untuk bersyukur bahwa kami diberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Janji akan kuasa itu memberikan kami sukacita, memberikan kami semangat, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ya Bapa yang baik, tolonglah kami melalui perkataan, perilaku hidup kami hari lepas hari. Kami bisa menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kami berada. Di tempat pekerjaan, di rumah tangga, di sekitar lingkungan kami, di gereja, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi saksi Kristus. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, karena Roh Kudus sudah diam di dalam diri kami dan memberikan kuasanya untuk menjadikan kami saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.